Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, karya Kim Sang-hyun. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini mengenai sejarah. Bab ini dibagi menjadi 10 bagian, yaitu mimpi, beristirahat, 100%, hidup dengan warnamu sendiri, lalu ada orang, seniman, sepatah kata, pikiran dan ucapan, segenggam pasir, meletakkan beban, dan yang terakhir 11 Madison Park. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bab 3. Sejarah. Sosokmu tidak akan dilupakan bagi seseorang. Mungkin kamu muncul sebagai tokoh bersejarah, bahkan revolusioner hebat. Apapun boleh, kuharap kamu bisa dikenang dan dicatat dalam sejarah pribadi seseorang. Mimpi. Waktu kamu memulai sesuatu, biasanya orang akan berkata, memangnya kamu bisa? Daripada sukses, ya. Orang yang berkata seperti ini biasanya percaya bahwa tidak ada hasil istimewa akan terjadi di sekeliling mereka. Kalimat penuh keraguan itu menjadi kecemasan yang menghilangkan keyakinan. Namun hal istimewa itu terjadi kalau kamu memulai sesuatu. Karena itu, kalau kamu menginginkan sesuatu, lebih baik kamu memulainya. Lebih baik gagal daripada tidak mencobanya sama sekali. Aku suka dengan sorot mata seseorang yang sedang memulai sesuatu. Mata itu punya mimpi yang tak terbatas, seluas semesta yang tak terukur. Saat berbincang dengan mereka terlihat konsisten. Mereka begitu bersemangat saat mulutnya terbuka untuk bercerita. Aku mendukung semua mimpi, bahkan meski mimpi itu dianggap mustahil oleh orang lain. Karena aku tahu seorang pemimpi suatu saat akan berhasil. Rasa takut pasti ada saat kamu memulai sesuatu, tetapi kamu akan bisa menikmatinya kemudian. Menurutku kita semua tumbuh bersama keraguan orang lain. Beristirahat. Saat keyakinanmu hancur, kamu merasa tidak bisa melakukan apa-apa kan? Sama seperti kamu tidak bisa menghangatkan sesuatu yang telah dingin. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat merasa hancur dan dingin? Haruskah kita menyalakan api lagi untuk memanaskannya dan membangun keyakinan kita tinggi-tinggi? Kusampaikan kepadamu, tidak perlu khawatir. Semua itu akan lebih panas dan lebih kuat dari sebelumnya saat kamu hancur dan lelah. Mari kita istirahat sejenak, karena tujuan kita masih jauh. Mari istirahat sejenak, jangan berpikir terlalu keras. Mari lihat sekeliling kita. Bertahan untuk tetap bersemangat dan tidak hancur itu memang penting. Tetapi yang paling kita butuhkan saat lelah adalah istirahat. Tidak perlu lama, istirahatlah sebentar saja. Kamu boleh kok beristirahat saat kamu sudah berjalan jauh dan merasa sulit melangkah lagi. 100%. Komentar di media sosial datang dengan segera. Orang-orang memberikan umpan balik melalui komentar yang mereka tulis bagi salah satu tulisanku di sana. Tulisan itu aku tulis untuk diriku sendiri pada hari yang paling terasa sulit. Aku berharap tulisan itu bisa sedikit menghibur siapapun yang sedang menghadapi kesulitan yang sama denganku. Aku tidak menyebutkan atau memasukkan ajaran kepercayaan, pemikiran politik, agama, maupun masalah sosial. Jadi itu bukan tulisan dengan argumen yang kuat. Cuma tulisan aku buat untuk menghiburku kala kesulitan. Akan tetapi ada seseorang meninggalkan kritikan pedas, sesuatu yang bertentangan dengan tujuanku mengunggah tulisan itu. Saat aku melihat komentarnya, perasaanku sangat terluka hingga aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Terlalu memaksa. Kamu gak bosan ngomong soal empati? Tolong berhenti mengunggah tulisan begini, menggelikan. Bagaimana aku bisa mengatasi rasa sedih dan kesal yang datang setelah membaca kalimat singkat itu? Aku merasa kosong saat kebaikan hati tidak tersampaikan. Namun yang bisa kulakukan hanyalah bertahan membaca komentar tersebut bersama rasa
bersama rasa kesal yang ada di balik kekosongan itu. Setelah itu aku bertanya kepada diriku sendiri. Pertanyaan berikut yang aku tanyakan kepada diriku sendiri adalah, apa tulisan ini memaksa orang lain untuk merasa terhibur atau malah menginginkan simpati? Meski aku tidak pernah berpikir seperti itu saat menulisnya, aku jadi ragu, jangan-jangan itulah yang kupikirkan. Lalu aku mulai menyunting tulisan itu sekali lagi. Namun dalam proses perbaikan itu, aku merasa diriku yang sedang dalam masa sulit itu mulai berhati dingin. Mengapa aku memikirkan menghiburan buat orang lain kalau tulisan ini tentang kesulitan sendiri? Apa aku bisa menulis lagi nanti? Jika aku berharap mendapatkan simpati, apa tulisan itu layak diperlihatkan kepada publik? Banyak pikiran yang berputar di benakku. Itu pengalaman pribadiku, bukti bahwa sepatah kata dari seseorang dapat menghancurkan hatiku. Sakit bukan karena lelah, tapi karena memberi komentar seakan memaksakan pendapatnya. Aku tidak suka pemikiran ekstrem. Lebih tepatnya, aku tidak suka orang memaksakan pendapat ekstrem mereka kepada orang lain. Oknum jahat dalam agama dan politik itu demikian. Meski tidak semuanya seperti itu, kebanyakan dari mereka adalah orang yang ekstrem. Mereka mempercayai sesuatu, kemudian mereka berusaha memaksakan kepercayaan tersebut kepadaku karena aku bukanlah sosok yang sesuai dengan apa yang mereka percayai. Aku orang yang beragama, tapi aku pun punya keraguan yang kurasa tidak bisa dilihat, tetapi aku percaya ia ada di suatu tempat ketika hal-hal ajaib terjadi atau ketika harapan terkabul. Terkadang saat itulah aku menemukan kepercayaan. Aku bahkan mencari keberadaannya ketika aku sedang dalam masalah atau sedang tidak beruntung. Meski kadang aku meragukannya, aku selalu berterima kasih kepadanya. Saat aku mengalami keberuntungan atau mukjizat, aku tidak memiliki pilihan politik yang jelas. Aku mendukung kebijakan yang melindungi orang-orang yang kurang beruntung secara sosial dan mendukung partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang dapat mewujudkan sistem ekonomi dan sosial politik yang berhubungan langsung denganku. Aku tidak mendukung partai atau orang tertentu manapun. Bukan berarti pendirianku tidak jelas. Juga bukan berarti aku bersikap setengah-setengah. Dimanapun kamu berada, keyakinan, pikiran, dan gagasanmu bisa saja berbeda dengan orang lain. Akan tetapi, jangan pernah mencoba menanamkan atau memaksakan pendapatmu itu kepada orang lain. Intinya memiliki pikiran terbuka luas dan dalam untuk menerima perbedaan. Harapanku itu bukan hanya untuk para pembaca tulisan ini saja, tetapi untuk semua orang di dunia ini. Tidak ada yang namanya 100% karena tidak ada yang sempurna. Hidup dengan warnamu sendiri. Di Korea, kelompok lebih diutamakan ketimbang individu. Kita hidup di lingkungan yang terbiasa membandingkan dan dibandingkan. Keinginan yang mendapat pengakuan lebih tinggi daripada keinginan lainnya. Rasa percaya diri kita lebih mudah jatuh dan hancur, sebab standar penilaian bukanlah dari diri sendiri, tetapi orang lain. Saat kita melakukan apa yang kita suka pun, kita selalu memikirkan pendapat orang lain. Kita terperangkap dalam bingkai bagaimana kalau orang lain menganggapku aneh. Kita mengkhawatirkan pendapat orang lain, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Kita membandingkan tanpa henti. Kita mengira kita baru punya harga saat orang lain mengakui kita. Keberadaan pribadi kita sepenuhnya berdasarkan pendapat orang lain. Alasan mengapa kelompok semakin diutamakan adalah karena penyeragaman. Saat hanya aku yang berjalan di tengah banyak orang yang sama, aku akan jadi mencolok. Jadi mencolok itu tidak enak, menunjukkan warna kita, dan jadi mencolok membuat kita merasa tak sopan. Hasilnya aku dibuat percaya bahwa keseragaman dan persatuanlah yang bisa mempertahankan sebuah kelompok agar anggotanya bisa hidup berdampingan. Namun kelompok terdiri dari beberapa individu, dan individu punya keinginan bebas. Jadi semakin banyak individu dalam sebuah kelompok, mereka akan semakin sulit dikendalikan, dan itulah yang mampu menghancurkan sebuah kelompok. Karena itulah kita memaksakan penyeragaman secara terus-menerus. Mereka yang suka keseragaman mungkin berasumsi bahwa menerapkan standar pribadi alih-alih standar masyarakat untuk diri sendiri akan menyebabkan kemalasan, dianggap aneh, dan itu mengkhawatirkan. Meskipun seseorang individu telah membuktikan bahwa dirinya memiliki nilai cukup sebagai manusia yang layak hidup, lingkungan yang selalu melakukan penyeragaman akan terus membuat individu itu membandingkan dirinya dengan orang lain, menuntut keseragaman. Meskipun sebenarnya manusia itu berbeda-beda, situasi akan memaksa individu untuk menyamakan diri dengan standar yang ada. Rasanya seperti mengenakan pakaian yang tidak pas. Kamu akan menangis sendirian, meneriakkan kenapa aku gagal, kenapa aku banyak kekurangan, kenapa hidup orang lain lebih baik.
kepercayaan dirimu hancur. Satu pilar besar yang menopang dirimu runtuh, membuat dirimu tak lagi seimbang. Bahkan kamu tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Pada akhirnya aku menghilang dan orang lain tersisa. Mirip warna kan? Warna itu ada beberapa jenis. Anggap saja setiap warna adalah keseragaman individu. Ketika orang-orang dengan warna-warna berbeda berkumpul, kelompok itu akan jadi satu warna. Kalau cat, warna campuran itu akan jadi hitam. Kalau cahaya, kelompok warna itu berubah menjadi putih. Banyak warna akan membuat kelompok jadi terlihat satu warna. Jadi satu-satunya cara agar tidak kehilangan diri sendiri dalam suatu kelompok adalah mencari keseragaman tanpa terpengaruh warna orang lain. Aku orang yang mengakui dan menerima keberagaman, tetapi aku tetap mencari warnaku sendiri. Lagi pula, meski kita semua bersinar, bukan berarti keberagaman itu akan mengubah warna kelompok jadi aneh kok. Aku berbagi cara dan warna untuk bersinar. Tidak ada aturan baku. Semoga kamu bisa membawa kebahagiaan ke dalam hidupmu menggunakan warnamu sendiri. Aku berpikir banyak tentang manusia. Pikiran-pikiran itu kadang sejalan, tetapi kadang bertentangan. Malah bisa juga gabungan keduanya. Apakah pikiran tentang manusia bisa berubah dalam situasi berbeda? Padahal aku memikirkan orang yang sama. Meski kita merasa hidup berkat manusia, ada kalanya kita ingin mati gara-gara manusia. Ketika kita sedang terluka, kita bisa tiba-tiba merindukan keberadaan manusia lain, atau bisa juga kita merasa jijik menjadi seorang manusia. Meski begitu, kita bisa tetap hidup karena manusia lain dan berkat manusia lain. Pernahkah kamu mengira berada dalam hubungan yang mendalam dengan seseorang, tapi ada terlalu banyak hal yang menunjukkan bahwa hubunganmu tidak demikian? Pada saat seperti itu, kita tidak bisa menenangkan pikiran kita jadi terlalu banyak memikirkan hal negatif yang akan datang karena hubungan yang tidak sesuai harapan. Mungkin yang paling menyedihkan adalah ketika aku merasa diriku ini bukan siapa-siapa. Misalnya saat aku sering memikirkan satu orang tertentu, bahkan saat orang itu mungkin tidak memikirkanku. Kemudian aku sadar bisa melakukan apa-apa untuknya. Alangkah baiknya jika orang-orang yang tidak sesuai denganku bisa mengeluarkan aroma atau berubah warna seperti makanan yang mulai membusuk. Dengan demikian aku bisa melihat agar aku tidak terluka karena hubungan yang salah. Jika seseorang memberimu kantong sampah, buanglah. Tidak perlu kecewa, kesal, dan terluka sendirian oleh fakta bahwa orang itu memberimu sampah. Kamu tidak perlu membawa sampah itu ke dalam hidupmu yang sudah cukup sulit untuk kamu lalui sendirian. Seniman. Mudah untuk menilai benar dan salah. Mudah pula untuk menilai sulit bagiku, tetapi mudah bagimu. Bukan maksudku untuk merendahkan cara pikir seseorang, tetapi aku ingin agar kita waspada terhadap cara pikir yang bertolak belakang. Seni dan uang juga dua hal yang bertolak belakang. Ada berapa banyak kekeliruan dan penyimpangan, penghinaan dan pembenaran diri dalam aku benar, kamu salah. Setahun lalu aku pernah menulis, jangan mengira menjatuhkan seseorang bisa meninggikanmu. Pada akhirnya aku sendiri menyesal karena tidak bisa menjalankannya dengan benar. Aku melakukan semuanya untuk diperlihatkan dan dinilai oleh audiensku. Namun meski aku memutuskan untuk melakukan apa yang disukai audiens, sulit untuk menebak dan mengukur apa yang mereka sukai untuk mencapai apa yang mereka sukai. Aku terus memoles hasil kerjaku, dan itu pekerjaan yang sulit. Kadang aku melihat seseorang meremehkan audiens hanya karena audiensnya menyukai mereka, tetapi semuanya berakhir buruk. Bukan maksudku menyuruhmu terus memikirkan pendapat audiens, tetapi jangan pernah lupa bahwa pengakuan dan popularitas itu datangnya dari audiens. Kenyamanan dan kekayaan juga datang dari mereka. Ini bukan pula berarti seorang seniman harus menjadi boneka tanpa jiwa yang bisa diseret ke sana kemari. Jika kita melakukan apa yang kita sukai, suatu hari nanti, audiens akan menghargainya. Kalau sudah begitu, keberadaan kita akan mereka ingat. Setiap orang punya saatnya masing-masing. Aku harap saat itu akan segera datang dalam kehidupan kita semua. Hidup adalah seni, dan semua seniman berjuang. Sepatah kata, rasanya hanya aku yang menempuh perjalanan sulit. Sering sekali aku terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak. Aku merasa sangat frustasi dan kesal.
Aku ingin menumpahkan semuanya, tetapi tidak ada tempat yang tepat untuk itu. Orang-orang yang berjalan di sekitarku terlihat bisa tertawa riang. Mengapa hanya aku yang mengalami kesulitan seperti ini? Pada saat seperti ini, aku merasa tak berdaya dalam pekerjaan dan hubungan. Hatiku penuh dengan harapan akan munculnya keajaiban atau hal yang membahagiakan. Tetapi kenyataannya hal itu tidak bisa dengan mudah didapatkan. Itu malah membuatku semakin tertekan. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku jadi tak sabaran, dan hasilnya selalu tidak sesuai keinginanku. Ada sebuah puisi yang kubaca berulang kali ketika aku merasa kecil di hadapan kenyataan tanpa harapan ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kuseruput segelas teh. Pada gelembung teh, terpantullah wajah elokku. Banyak sekali. Pasti beres. Setiap kali membaca puisi berjudul Keseharian karya Dazai Osamu, puisi ini dibuat dalam cerpen Dazai Osamu yang berjudul Daun. Aku merasa ada seseorang yang memahami kesulitanku. Entah mengapa aku menangis ketika merasa seperti itu. Aku kembali mendapatkan kekuatan. Kemudian aku mendapatkan keberanian hangat untuk bangkit kembali. Pada suatu hari setelah selesai bekerja, tiba-tiba terdengar siaran di kereta bawah tanah. Para penumpang, saat ini kita telah melewati Sungai Han. Angkat kepala Anda sebentar dan lihatlah pemandangan di luar jendela. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan lupa kenakan baju hangat karena cuacanya sangat dingin. Sepatah dua patah kata seperti terima kasih telah berjuang atau kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik adalah kalimat hangat yang bisa diucapkan mulut. Air mataku hampir menetes mendengarnya. Mungkin karena aku merasa hari itu sangat berat. Daripada ucapan terima kasih karena sudah melakukan pekerjaan yang baik, sepatah kata berisi perhatian lebih bisa menjadi sebuah penghibur besar. Ada banyak pesan yang masuk melalui media sosialku. Aku khawatir soal ini. Apa yang harus aku lakukan? Jika Anda sebagai penulis mengalami hal ini juga, apa yang akan Anda lakukan? Dan lainnya. Semua itu tidak dapat mereka selesaikan sendiri, sehingga masing-masing dari mereka akhirnya meluapkannya kepadaku. Aku pun memberitahu mereka pendapatku dengan harapan aku bisa membantu meski sedikit. Yang membuatku heran adalah mereka membahas dengan berkatmu, masalahku bisa selesai. Aku bahkan merasa bagai Nabi Sulaiman ketika membaca kecemasan yang dikirim orang-orang. Sesungguhnya tidak banyak orang-orang yang benar-benar menangani masalahnya sesuai dengan balasanku. Buah pikiranku yang membayangkan apa yang akan aku lakukan jika aku yang menghadapi masalah tersebut. Mereka sebenarnya sudah punya jawabannya. Kebanyakan orang seperti itu. Mungkin itu cara mereka untuk bisa membicarakan masalahnya dengan orang lain. Juga untuk menghancurkan setumpuk keraguan yang ada dalam pikiran mereka. Dengan demikian, mereka merasa mampu menangani segala sesuatunya dengan pikiran yang lebih ringan. Itu sama seperti saat aku introspeksi diri. Aku yang merasa sendirian dalam penderitaan, berpikir bahwa aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalahku. Pada akhirnya kecemasanku terus bertambah, semakin menumpuk, dan itu membuat diriku semakin menderita. Kadang-kadang membicarakan kecemasan itu dengan orang lain, meski hanya sebagian, bisa membuahkan solusi dan alternatif. Menurutku ada batasan bagi pikiran manusia. Kecemasan juga mungkin memiliki batasan. Anggap saja batasnya 100. Jika semua 100 pikiran itu dipenuhi tekanan, kita akan dipenuhi kekhawatiran. Andai kita bisa menyingkirkan kekhawatiran yang banyak itu dan menggantinya dengan solusi dan alternatif, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dengan demikian kita bisa berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Lalu kita bisa bergerak maju dengan hati ringan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghiburmu, tetapi ada sesuatu yang ingin aku katakan. Kau sudah berusaha sebaik-baiknya hari ini. Terima kasih karena kau bertahan dengan baik. Menurutku semua itu tidak akan sia-sia. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Mungkin ini adalah masa-masa ketika cinta dan hatimu penuh dengan kehangatan pikiran dan ucapan. Kesempatan adalah pilihan. Kamu bisa memilih untuk menangkapnya atau tidak. Sementara itu, manusia bisa memilih pergi meninggalkanmu kapan saja. Jadi segeralah sampaikan apa yang selama ini banyak berputar-putar dalam benakmu. Segenggam pasir. Sebenarnya apa itu hubungan antar manusia? Setelah memikirkan banyak hal tentang hubungan, pada akhirnya aku bertanya-tanya, orang seperti apakah diriku ini?
aku ini bisa jadi panutan atau tidak. Kecemasan sederhana berubah menjadi pertanyaan yang mendalam atas diriku sendiri. Lalu, apakah aku ini orang baik? Jika aku bisa jadi panutan dan aku bisa menjadi orang baik, apakah orang-orang di sekitarku tidak akan pernah meninggalkanku? Perhitungan memiliki banyak arti, tapi perhitungan dalam hubungan berarti mempertimbangkan untung dan rugi. Untung dan rugi itu tentu bagi diri sendiri. Kalau untung, seseorang akan berusaha untuk mendapatkannya demi dirinya sendiri. Namun jika rugi, orang tersebut akan langsung memutuskan hubungan, bahkan tanpa pertimbangan. Apakah semua orang seperti itu? Atau mungkin semua pengalamanku seperti itu? Saat berusia 20 tahun, aku melihat orang-orang menelpon saat mereka membutuhkan sesuatu. Itu membuatku berpikir, aku harus jadi orang yang dibutuhkan orang lain. 7 tahun berlalu saat ini, aku merasa sudah menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Tetapi aku merasa hampa. Rasanya tanganku bergerak ke sana kemari, berusaha meraih sesuatu dalam kotak, tetapi cuma mendapatkan debu. Yang tersisa buatku bukanlah hubungan, tetapi kesendirian. Apakah ini terjadi karena aku tidak bisa menghitung untung dan rugi dalam hubungan? Kehampaan, kekecewaan, rasa kesal, dan amarah membuat setiap senti tubuhku terasa sangat sensitif. Aku ingin diperlakukan baik oleh seseorang tanpa perhitungan. Aku ingin memperlakukan seseorang tanpa perhitungan. Kadang, aku tidak ingin terlalu sensitif terhadap telepon dari seseorang yang basa-basi bertanya kabar. Aku ingin lebih sering berkata, hari ini nasi yang kumakan bersamamu sangat enak. Aku yang traktir. Aku ingin membuka hatiku. Aku merindukan seseorang secara tak menentu saat fajar. Kerinduan saja bertambah, tetapi jumlah orang yang ingin kutemui berkurang satu demi satu. Demikianlah aku saat fajar tiba akhir-akhir ini. Aku sering berpikir bahwa aku ini tidak memiliki teman. Bukan hanya tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati. Aku juga sering merasa kesepian. Meskipun dikelilingi banyak orang, ketika sedang sangat kesepian berhadapan atau bertemu orang lain pun, rasanya sangat mengganggu dan membuatku menderita. Seiring dengan tiadanya tempat untuk mencurahkan isi hati, hatiku semakin membruduk. Apakah hanya aku satu-satunya orang yang harus berjuang dalam hubungan? Aku hanya bisa menyimpan hatiku yang semakin memburuk. Aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa orang-orang pergi meninggalkanku? Kemudian aku bersedih dalam waktu yang lama. Aku mencoba untuk mengingat orang-orang yang meninggalkanku dan mereka yang masih memiliki hubungan denganku. Ketika aku bersama seseorang dan mengamatinya dengan seksama, akan terlihat hal-hal yang bisa dijadikan panutan dan yang tidak. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan. Aku banyak menemukan hal baru pada diri orang yang bisa dijadikan panutan. Sebaliknya tidak ada banyak hal pada orang yang tidak perlu dijadikan panutan. Dengan pengalaman seperti itu, aku bisa dengan mudah menemukan orang seperti apa yang cocok dengan aku dan aku sukai untuk bergaul denganku. Mereka yang bisa membuat nyaman tanpa berusaha untuk memaksa mencocokkan diri. Mereka yang bisa menjadi pelipur lara bagi satu sama lain hanya dengan bertemu. Itulah tipe orang yang kusukai. Lalu aku pun berpikir, jika aku suka orang-orang seperti mereka, bukankah seharusnya aku memperlakukan hubungan dengan mereka dengan cara yang sama? Tiba-tiba terpikir olehku bahwa hubungan antar manusia tidak jauh berbeda dari memiliki segenggam pasir di telapak tangan. Untuk itu aku harus lebih baik dalam bersikap terkait hubungan antar manusia dan dengan orang yang kusukai. Jika aku berusaha keras untuk menjadi seseorang yang baik dan bisa jadi panutan, aku juga akan berusaha mempertahankan semua orang yang ada di sekitarku dengan berbagai cara. Seperti halnya pasir yang ada dalam genggaman. Pasir itu akan cepat hilang jika digenggam terlalu erat. Usaha keras yang aku lakukan agar mereka tidak meninggalkanku juga akan sia-sia, hilang begitu saja. Namun, jika aku membiarkannya, pasir yang mengalir keluar dari tangan hanya akan sebanyak yang kurelakan untuk pergi. Aku hanya perlu menggenggam dengan nyaman sisa pasir di tanganku. Aku tidak perlu menjadi orang yang baik dan bisa jadi panutan. Seperti apapun aku dan situasi apapun yang kuhadapi, akan ada orang yang tetap berada di sisiku, seperti pasir yang tersisa dalam genggamanku. Berpikir seperti itu membuat hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku sudah memutuskan untuk hanya memperhatikan orang yang masih berada di sisiku, meski aku melakukan kesalahan dan mengabaikan mereka yang meninggalkanku. Aku juga tidak akan melupakan teman-temanku yang berharga, yang menerangiku saat berada pada masa-masa paling sulit.
Aku akan berusaha untuk menyinari mereka dengan cahaya yang lebih terang dan memperlakukan mereka dengan lebih baik lagi. Jika mereka berjalan melalui kegelapan yang dingin, aku akan mengulurkan tanganku agar mereka tidak tersesat. Aku akan menjadi cahaya yang paling terang dalam kegelapan dan memberikan semua kehangatan yang kumiliki agar mereka tidak kedinginan. Meletakkan beban. Saat kamu mengalami kesulitan dan merasa tak mampu lagi menanggungnya, letakkanlah beban yang ada di pundakmu. Kamu bahkan bisa membuangnya jika menurutmu itu tidak penting. Jika beban itu memang penting, berikanlah alasan yang tepat. Tanyalah dirimu sendiri apakah itu benar-benar yang kamu butuhkan. Kalau kamu melihatnya dengan sungguh-sungguh, beban itu mungkin bukan sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Ia cuma mengikatmu dalam penderitaan. Kalau kamu terlalu banyak menyimpan semua hal sendirian, baik soal pekerjaan maupun pertemanan, lama-lama kamu akan sulit menanggungnya. Kadang kamu harus menaruhnya, lalu pergi meninggalkannya agar langkahmu tidak lagi berat. Semakin ringan beban yang dibawa, semakin jauh kamu bisa berjalan. Tidak apa-apa, letakkan saja bebanmu. Kamu tidak perlu berjalan dengan semua beban di pundakmu. Lupakan semua yang sudah kamu lepas, maka hatimu akan terasa lebih ringan. Perasaanmu akan lebih segar, kamu seolah bisa melakukan apa saja. 11 Madison Park. Aku ingin bercerita tentang sebuah restoran di New York yang dijuluki restoran terbaik di dunia pada tahun 2017. Aku menyaksikan film dokumenter restoran itu, dan aku pun sadar bahwa restoran terbaik dunia ini bukanlah soal rasa makanannya. Mereka memperlakukan pelanggan yang datang ke restoran itu lebih dari sekedar pelanggan. Mereka memberikan perhatian dan tidak melewatkan sedikit pun detail kecil pelanggan yang datang. Yang paling mengesankan dalam dokumenter itu adalah cara mereka meletakkan piring. Rupanya mereka tidak sembarangan meletakkan piring. Mereka sengaja mengatur piring satu persatu agar logo mereka berada pada sudut yang pas. Memang tidak akan ada pelanggan yang membalikkan piring hanya untuk mengecek posisi logo, tetapi kenyataan mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dengan mudah diabaikan. Perhatian mereka pada hal kecil seperti itu membuatku terkesan. Aku juga mengelola sebuah kafe di Seoul. Aku bersyukur karena ada banyak orang yang datang berkunjung ke kafe setiap minggunya. Aku ingin membuat pengunjung merasa terkesan setiap kali mereka datang ke kafe ini. Rasa puas kita rasakan saat sesuatu melebihi harapan kita. Namun kita juga terkesan jika sesuatu yang melebihi harapan kita itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Aku ingin membuat pengunjung tidak hanya puas, tetapi juga terkesan. Aku tidak pernah berpikir enteng tentang makna sebuah ruang. Dengan kata lain, aku tidak hanya menganggap kafe sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Rasa nyaman sebuah ruangan diciptakan oleh lantai dan langit-langit. Rasa nyaman bisa dirasakan dari meja dan kursi. Suasana ceria dan hangat diberikan oleh karya seni yang digantung di dinding bercat putih. Tentu saja, kue yang cocok untuk dinikmati dengan kopi hangat juga penting. Aku berharap agar orang yang duduk di sini bisa menikmati waktu untuk bersantai, mencerahkan pikirannya, bisa dengan bebas merayakan ulang tahun yang berharga karena hanya datang satu kali dalam hidup mereka. Juga agar mereka dapat menciptakan karya seni yang dapat mengubah hidup seseorang. Untuk mewujudkan semua ini, aku berusaha mendekorasi ruangan, menciptakan suasana, dan memberikan semua yang hangat dengan sepenuh hati. Aku memikirkan semua itu dengan sangat hati-hati. Aku memperlakukan pengunjung dengan pemikiran. Bisa saja hari ini menjadi perayaan tentang sesuatu yang hanya datang sekali dalam hidup mereka. Bagaimana dengan buku? Apakah buku ini layak untuk dibaca? Buku-buku kurencanakan dan yang kutulis sendiri akan dibaca sedikitnya ribuan orang atau mungkin bahkan ratusan ribu orang. Aku selalu berterima kasih kepada semua orang yang membacanya. Tetapi ini juga selalu terasa berat. Apakah aku terlalu sembarangan menulis kata-kata? Apakah aku telah bisa memberikan kalimat penghibur? Apakah aku bisa memberikan pemikiran yang positif? Apakah aku harus mengekspresikan pikiranku apa adanya? Masih banyak kecemasan yang belum bisa terpecahkan. Tetapi satu yang pasti adalah hatiku. Satu-satunya adalah ketulusan. Aku ingin membuat tulisan, video, kopi, dan semuanya dengan hati tulus dan penuh perhatian. Meskipun diri ini penuh dengan kecemasan dan ketakutan, hatiku selalu penuh dengan ketulusan dan tentu saja rasa terima kasih.